Kemudian amalan yang perlu kita perhatikan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah banyak membaca Al-Quran, banyak mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran dan puasa kelak nanti itu akan mencari orang-orang yang menjaganya sewaktu di dunia. Sebagaimana kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran ini nanti pada hari kiamat akan datang mencari tuannya, akan mencari orang-orang yang senantiasa membacanya, mentadabburinya untuk diberikan syafaat kepadanya. Karena kalau nanti kita akan berdiri pada mahsyar, tidak beralas kaki, tidak berbusana, matahari didekatkan, kita akan berkeringat, akan tetapi ada orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang dia pernah jaga untuk melindunginya dari teriknya matahari. Bahkan dalam hadis yang disebutkan, as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang menjaganya. Bahkan sekali lagi dalam hadis lain, Al-Quran dan puasa nanti akan menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjaganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Ini Nabi mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu, bahwasanya puasa dan Al-Quran yashfa'ani lil 'abdi, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, berkatalah puasa, ay rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari, saya telah menghalanginya dia dari makan dan dari syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat atasnya. Wa yaqulul Qur'an, lalu kemudian Al-Quran pun berkata, mana'tuhun nauma, aku telah menghalanginya dari tidurnya, bil laili, di malam hari, karena mungkin dia sibuk membaca Quran hingga terkantuk-kantuk. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat atasnya. Qala, lalu Allah berfirman kepada puasa dan Al-Quran, fayashfa'ani, lalu keduanya pun memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa berpuasa, kepada orang yang senantiasa membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kelak nanti Al-Quran dan puasa akan datang menghadap Allah dan meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang senantiasa membaca, mentadabbur dan mengamalkan Al-Quran. Lalu kemudian Allah pun memberikan izin kepada keduanya untuk memberikan syafaat. Jadi Al-Quran adalah teman kita di dunia, puasa adalah teman kita di dunia, dan keduanya pun akan menjadi sahabat kita di akhirat kelak nanti. Sahabat kita di dunia adalah puasa dan Al-Quran, sahabat dunia dan akhirat adalah puasa dan Al-Quran. Maka jagalah puasa kita, jagalah hafalan-hafalan kita, jagalah bacaan-bacaan Quran kita. Karena sahabat sejati yang akan menemani kita, yang akan mencari kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah puasa-puasa kita dan Al-Quran. Bacaan-bacaan kita, hafalan-hafalan kita ketika kita mengamalkannya. Jadi jadilah kalian penghafal Quran. Alhamdulillah pesantren kita ini senantiasa menjaga puasa-puasa kita, puasa-puasa sunnah kita. Dan kita di pesantren ini senantiasa menjaga Al-Quran. Jadi beruntunglah orang-orang yang berpuasa, karena kelak nanti akan dicari oleh puasa. Dan beruntunglah orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari sampai terkantuk-kantuk, sampai tidak bisa lagi membuka matanya, dan itu Al-Quran tidak akan sia-siakan. Al-Quran nanti akan membalas budi. Dia tahu siapa orang-orang yang membaca Al-Quran terkantuk-kantuk. Maka untuk menghargai, untuk balas budi kepada orang-orang tersebut, dia akan mengadu kepada Allah. Dia akan meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk membalas budi orang-orang tersebut. Lalu dia pun diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya.